Selamat datang di Luna Jalan-Jalan kali ini. Aku tuh pengen ngobrol nih sama kalian, pengen ngasih tahu bahwa aku lagi browsing dan lagi banyak banget baca tentang berita yang lagi viral banget. Dan ini aku juga nonton di TV, di berita-berita povidone iodine. Nah, ada apa dengan povidone iodine ini? Jadi menurut sumber yang aku lagi browsing ini dan juga berita yang aku nonton, itu katanya aktif bisa membunuh hampir 99,99% dari penyebab COVID-19 itu. Masa iya sih? Ini beneran nih? Tapi gimana sih? Aku nggak ngerti. Jadi hanya dengan povidone iodine ini bisa membunuh penyebab dari COVID-19 itu. Jadi berita kayak gini, aku pengen tahu sumbernya itu ini valid atau enggak. Jadi kebenarannya itu bisa dipastikan valid atau tidak. Jadi aku pengen tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara pemakaiannya. Maksudnya ini aku masih blank banget. Jadi mungkin bisa dijelaskan sama salah satu teman aku, beliau adalah seorang dokter. Daripada aku mengira-ngira, mendingan aku langsung saja tanya sama beliau yang pasti informasinya ini valid atau tidak. Oke, aku mau telepon dulu Dr. Mary. Kalau gitu kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Dr. Mary. Oke, sekarang udah ada Dr. Mary, teman aku yang aku tunggu-tunggu. Dokter, aku tuh nungguin dokter datang ke sini. Kenapa mendadak jadi tidak hadir? Karena aku banyak banget pengen nanya-nanya sama dokter nih. Sorry banget loh, Mbak Luna. Kebetulan nih ya, kan memang rencananya aku tuh mau banget lah ke sana ya. Cuman ya kebetulan kemarin itu aku sempat jalan pagi bareng sama temen juga. Sebenarnya sih nggak deket-deket amat, tetapi ternyata dia suspek ya kan. Ya jadi aku pikir lebih baik aku isolate diri dulu deh daripada aku nanti contaminated. Kita kan belum tahu lah ya. Jadi aku sementara di rumah aja, nggak kemana-mana dulu. Gitu. Oh, karena kemarin dokter sempat berada di lingkungan yang sama dengan seseorang yang positif ya dok ya? Iya betul. Dia sendiri sih sebenarnya belum positif, hasil swabnya baru mau keluar, tapi dia sudah rapid. Rapidnya sih negatif, tetapi dia tetap swabnya itu masih ditunggu, mungkin besok baru keluar gitu. Jadi aku pikir udahlah amannya aja kita ambil aman kan. Ya, jaga-jaga ya dok. Tapi nggak apa-apa, kita akhirnya bisa ngobrol nih lewat Zoom. Dok, aku tuh banyak sekali punya pertanyaan. Ada beberapa sih sebenarnya, karena kemarin aku lagi browsing. Terus hari ini sebelum ngobrol sama dokter juga aku browsing soal ada info yang lagi viral banget nih dok. Jadi daripada aku menduga-duga dan daripada aku berpikir dengan teori-teori aku, mendingan aku langsung nanya ke dokter aja. Dan kebetulan Dr. Mary adalah salah satu teman aku, jadi aku pengen lebih detail dan menjelaskan. Jadi gini dok, kemarin tuh ada berita yang lagi viral yaitu apa namanya, povidone iodine. Aduh, kok susah banget sih, apa tuh itu povidone iodine. Nah, yang ada katanya di betadine. Itu katanya bisa sampai 99% membunuh virus COVID-19 ini sendiri. Emang bener dok? Namanya aja susah tuh, povidone iodine. Povidone iodine, ya betul. Bener ya? Ya, jadi memang itu yang sekarang lagi viral ya. Kalau kita lihat di media banyak juga ya keluar ya povidone iodine, memang betul. Jadi itu berdasarkan dari penelitian yang dilakukan. Jadi belum lama ini rilis atau publish penelitian yang dilakukan di salah satu laboratorium di Singapura yang membuktikan bahwa povidone iodine antiseptik itu dapat atau terbukti efektif, dapat membunuh si virus dari SARS-CoV-2 tadi, yaitu yang menyebabkan. Jadi virus SARS-CoV-2 inilah penyebab COVID-19. Nah, dia dapat membunuh virus tersebut sampai dengan 99,99%. Nah, itulah makanya kenapa sekarang kalau kita lihat di media-media banyak sekali informasi tentang publish paper tersebut based on publish paper itu. Dan sebenarnya bukan cuma di Singapura, tetapi ada juga penelitian yang dari Malaysia juga, salah satu laboratorium di Malaysia juga dia bisa membunuh terutama yang mouthwash and gargle ya, jadi povidone iodine mouthwash and gargle 1% itu terbukti efektif membunuh SARS-CoV-2
dalam pemaparan 15 detik. Dapat membunuh atau menghilangkan 99,99% dari jumlah virus yang ada di dalam rongga mulut kita. Hampir 100% dong, dok. Jadi povidone iodine itu adalah antiseptik. Tadi kan dokter cerita antiseptik. Dan ini untuk betadine yang sekarang saya pengen tanya sama dokter itu kan untuk daerah ini ya, respiratory ya itu. Bener nggak sih, dok? Jadi daerah tenggorokan. Oh, makanya lebih akurat tuh karena swab tuh karena virusnya lebih banyak di daerah situ ya, dok ya. Emang cara kerjanya gimana sih, dok? Aku tuh penasaran banget kok bisa sampai hampir 100%. Ya bisa dibilang hampir 100% sih, karena 99,9 bisa membunuh si virus COVID-19 itu sendiri. Jadi dia kan bekerjanya sebagai antiseptik. Jadi antiseptiknya itu bisa membunuh kumannya tersebut, kuman COVID SARS-CoV-2-nya ini. Nah, dia kenapa penggunaannya adalah di respiratory tadi, jadi untuk berkumur, gargling. Jadi berkumurnya itu juga bukan hanya berkumur, tetapi harus sampai ke tenggorok, itu yang paling penting. Jadi berkumur sampai ke tenggorok atau yang kita kenal dengan istilah gargling atau gargle. Nah, kemudian juga hidung, jangan lupa, karena dua tempat ini adalah pintu masuk dari kuman tersebut yang paling banyak ya, paling banyak pintu masuknya di dua tempat ini. Makanya kan kenapa kita disuruh pakai masker, kenapa kita suruh jaga jarak, supaya kita kalau misalnya maskernya kita udah pakai, orang bersin atau bicara nggak kena ke kita ya kan, dropletnya itu, karena pintu masuknya adalah hidung dan tenggorokan kita ini. Dan dia paling banyak bertahan itu di daerah hidung dan tenggorokan itu ya, dok ya. Karena di dalam situ ada reseptornya, jadi ada cantelannya. Jadi kalau dia nempel di situ, dia bisa nempel di reseptornya, dia bisa berkembang biak. Bahkan beberapa penelitian mengatakan bahwa paling banyak jumlah kuman itu di belakang, di nasofaring, jadi hidung bagian belakang, sama tenggorokan bagian belakang. Makanya swab dilakukan di situ, gitu. Dan emang ternyata memang kalau dipikir-pikir paling akurat ya memang harus swab ya, dok ya. Jadi mengambil sampel yang ada di situ gitu. Dan jadi kalau misalkan let's say ada orang yang bersin yang kita nggak tahu lah ya dia negatif atau positif, kan kita harus jaga-jaga. Gimana pada saat dia bersin kena kita, dalam hitungan mungkin jaga-jaga nih, dok. Aku 15 detik setelah terpapar itu aku langsung gargle. Bisa hilang kan ya, dok? Itu si kuman dan bakteri itu ya? Ya, betul. Jadi dia prinsip begini, pada waktu kuman itu masuk ke kita, ya, itu tergantung dari jumlah kuman yang masuk ke dalam kita. Kalau jumlahnya banyak dan intens banget, otomatis kan dia akan masuk ke dalam reseptor. Jadi begitu nempel reseptor, dia akan merangsang sistem imun dulu. Kalau sistem imun kita bagus, kalau jumlahnya sedikit dia akan matikan. Tetapi kalau sistem imunnya kurang baik, apalagi terus ditambah dengan jumlah yang besar, jumlah kuman yang masuk banyak, nah itu akan menimbulkan masalah, ya kan? Nah makanya kenapa kita perlu pakai masker supaya kita menyaring jumlah kuman yang bisa masuk. Ditambah lagi kita berkumur sama gargling kan, jadi kita memberikan perlindungan berlapis, kira-kira gitu, Mbak Luna. Jadi pakai masker, kemudian kumur juga. Gitu. Dan cuci tangan selalu gitu. Betul. Benar-benar. Kadang-kadang kan kita cuci tangan itu gini, kadang ya kalau kumannya ada di tangan kita, itu nggak masalah, nggak akan menimbulkan masalah. Tetapi kalau kita nggak cuci tangan, kita lupa pegang hidung, pegang mulut, pintu masuk ini, nah di situ bisa jadi masalah. Itu masalahnya. Jadi ternyata kalau kita ingin menjaga diri kita, memproteksi diri kita, selain jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan rajin gargle ya, dok ya, itu bisa lebih benar-benar kita ibaratnya secure gitu, nggak insecure lagi. Kalau kemarin kan bingung gitu, perasaan udah pakai ini, udah pakai shield, udah pakai cuci tangan, tapi masih ada rasa was-was. Ternyata kalau sekarang kita tambah lagi ibaratnya dengan kebiasaan gargle itu, jadi lebih membersihkan daerah respiratory itu sendiri ya, dok ya? Ya betul, ya. Jadi memang kuncinya 3. Yang pertama adalah social distancing, ya kita harus jaga jarak. Yang kedua hand hygiene, sudah pasti. Yang ketiga respiratory hygiene, jadi jagain pintu masuk gitu. Respiratory hygiene itu sebenarnya caranya adalah selain pakai masker, terus etika batuk yang benar. Jadi kalau batuk nggak begini kan sekarang, ya tapi begini supaya nggak salaman. Habis kita begini nanti kita salaman kita lupa. Jadi makanya sekarang begini dan sekarang tidak boleh salaman.
karena ini belum jadi kebiasaan. Ya, jadi sekarang tidak usah salaman ya kan. Nah, kemudian salah satunya juga adalah tadi gargling, berkumur di daerah rongga mulut dan gargling. Jadi 45 derajat begini. Jadi terus buka mulut 45 derajat, tengadah 45 derajat, kemudian buka mulut, buang selama 30 detik. Jadi 30 detik ya. Contoh nih ya dok ya, aku kebetulan punya. Oke. Aku ada. Jadi supaya aku tahu lebih jelas cara yang baik dan benar, supaya langsung nih dok. Jadi misalkan nih aku let's say pagi atau bahkan aku setiap saat lah kalau kita mau merasa lebih secure, emang maksimal berapa kali sih boleh dok? Anytime? Dia 5 maksimal 5 sampai 6 kali sehari. Okay. Ya, jadi sebenarnya kita ambil yang paling simpel caranya. Pagi kalau bersamaan dengan mandi lah, mandi pagi, mandi sore. Nah, itu minimal. Nah, kemudian yang berikutnya tambahan kalau kita misalnya habis keluar, ketemu orang banyak, nah itu pulang kita cepat berkumur. Atau enggak taruh di tas aja dok, bawa aja. Ya betul, jadi, itu akan lebih baik. Paket komplit, kan ada sabun buat tangan, ada shield, ada masker, ada apa semua ditambah ini ya. Oke dok, jadi ini selama 30 detik ya, contoh mungkin aku contoh perlu ditambahin air nggak sih dok? Atau langsung nggak aja usah. Dari sini? Nggak usah ya? Langsung aja, ya. Jadi mungkin kira-kira sebanyak ini kali ya dok ya? Di dalamnya ada takarannya sebenarnya, ada mililiternya. Oh di dalam iya. Ya, jadi sekitar 15 sampai 20. Oh iya, oh ini. Ya. Ada di sini ya. Ya. Jadi 15 ya dok ya? Ya, 15 sampai 15 20 mili. Dituang, kemudian kita berkumur dulu. Ya, pertama kita kumur gitu dulu 30 detik, ya. Baru kemudian gargling 45 derajat tadi. Ya. Begini ya. Sampai ada gitu ya. Gitu ya dok ya. Sampai kayak bunyi kobokan air katanya. Ya. Tapi jangan ditelan ya dok ya. Jangan ditelan. Terus jangan ngobrol, nanti ketelan itu. Oh iya benar. Jadi setelah itu pertama 30 detik di mulut, biasa ya kayak kita lagi mouthwash gitu kayak habis itu baru sampai kita hitung 30 detik, habis itu buang, dibilas lagi nggak sih dok pakai air? Dibilas kalau misalnya kita terbiasa tidak dibilas nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak enak mau dibilas silahkan. Nggak apa-apa, jadi sebenarnya udah membunuh juga ya? Oke, aduh. Setelah gosok gigi, jadi gosok gigi. Ya. Oh wow, jadi sebenarnya cara simple banget ya dok untuk memproteksi diri kita juga ya. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu kita kepikiran harus ini harus itu, tapi sebenarnya dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ditambah gargling itu udah sangat luar biasa proteksi diri kita ya dok ya. Betul, jadi sudah memberikan perlindungan tambahan ya kan buat kita. Jadi kita boleh melakukan aktivitas harian, jadi kita memasuki new normal itu sudah dengan lebih tenang ya, kita nggak usah terlalu khawatir. Ini protokol basic lah untuk memproteksi diri kita. Wah, luar biasa. Thank you dokter. Aku hari ini jadi lebih tenang karena informasinya valid, artinya karena kemarin tuh sempat masa sih cuma dari misalkan kita ngomongin betadine antiseptik untuk mulut kok bisa melindungi kita. Jadi kan aku kayak yakin nih gitu. Ternyata terbukti yakin, jadi aku lebih tenang. Thank you banget dokter informasinya. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa lebih lebih punya insight dan terbantu untuk lebih tenang. Karena kalau kita tenang, kita antibodinya juga imun sistemnya kita baik, otomatis kita lebih siap menghadapi new normal ini. Terima kasih dokter. Thank you banget. Informasinya luar biasa, saya jadi lebih lega sekarang. Dok, terima kasih. Mudah-mudahan dokter sehat, nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan tetangga dokter yang tadi masih dipikir atau dikira positif, negatif, jangan sampai ada apa-apa. Dan mudah-mudahan dokter sehat selalu, semuanya baik-baik di sana ya dok ya. Thank you ya dok, udah dikasih informasinya. Oke, sama-sama. Thank you, bye-bye. Thank you, bye. Thank you dok. Nah itu dia tadi teman-teman, gimana informasinya, mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih tenang lagi. Oke, karena aku udah merasa tenang dan aku mau mencoba melindungi diri aku dengan bergargol. Sekarang aku langsung pengen praktekin. Oke. Nah seperti
seperti tadi kata dokter, caranya tuh gampang banget. Kita tinggal tuangkan saja langsung antiseptik ini atau betadine, mouthwash, and gargle. Jadi kita cukup tuangkan saja 20 ml, 30 detik di mulut, dan 30 detik juga kita gargle. Wow, aku sih ngerasanya ini ya, enak kok di mulut. Ada rasa mint-mintnya juga, kalau nggak salah, kayak seger gitu. Dan pastinya aku akan merasa lebih aman sekarang. Yaudah teman-teman, selamat mencoba di rumah. Mudah-mudahan info dan tips ini bisa membantu kita untuk lebih tenang. Dan pastikan selalu jaga diri, selalu sehat, dan sampai jumpa di next episode. Bye!